Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Cepedak akan menjelaskan tentang atenuasi dan power budget. Atenuasi. Atenuasi dalam bidang telekomunikasi mengacu pada pelemahan atau pengurangan kekuatan sinyal saat ditransmisikan melalui saluran komunikasi atau media transmisi. Ini adalah fenomena umum dalam sistem komunikasi dan dapat terjadi dalam transmisi nirkabel seperti sinyal radio maupun transmisi kabel seperti serat optik atau kabel tembaga. Penyebab atenuasi. Yang pertama ada redaman ruang. Sinyal radio mengalami pelemahan seiring dengan jarak yang ditempuh. Ini disebabkan oleh dispersi ruang dan penyebaran sinyal ke segala arah. Hukum inverse kuadrat sering digunakan untuk menggambarkan atenuasi ini, di mana intensitas sinyal berkurang seiring dengan kuadrat jaraknya. Penyerapan atau absorption. Medium seperti udara, air, atau bahan lain dapat menyerap sebagian energi sinyal radio saat melewati mereka. Frekuensi sinyal tertentu dapat lebih mudah diserap oleh media tertentu dibandingkan frekuensi lainnya. Hambatan propagasi. Objek di sekitar jalur transmisi seperti gedung, pohon, atau topografi yang tidak rata dapat menghalangi dan memblokir sinyal radio, menyebabkan atenuasi. Fenomena ini dikenal sebagai shadowing atau shadow fading. Penyebaran multipath. Dalam lingkungan dengan banyak pantulan dan pemantulan sinyal, seperti dalam area perkotaan atau di sekitar bangunan tinggi, sinyal radio dapat mencapai penerima melalui rute multipath yang berbeda. Interferensi antara jalur multipath ini dapat menyebabkan fading dan atenuasi. Penyebab atenuasi dalam transmisi kabel seperti serat optik atau kabel tembaga. Pertama, ada serapan optik. Serat optik dapat menyerap sebagian energi cahaya saat melalui serat. Ini disebabkan oleh sifat material serat optik itu sendiri. Serapan ini menyebabkan penurunan intensitas sinyal optik seiring dengan jarak transmisi. Yang kedua, ada dispersion. Dispersion adalah fenomena di mana komponen frekuensi sinyal optik merambat pada kecepatan yang berbeda dalam serat optik, menyebabkan perubahan bentuk gelombang sinyal. Dispersion dapat menyebabkan pelemahan sinyal optik. Yang ketiga, ada pelemahan konduktif. Dalam transmisi kabel tembaga, resistansi kabel menyebabkan pelemahan sinyal listrik saat melalui kabel. Juga kapasitansi dan induktansi dalam kabel dapat menyebabkan penurunan tegangan sinyal. Izin melanjutkan, selanjutnya ada cara mengatasi atenuasi. Yang pertama, penguatan sinyal. Penguatan sinyal dilakukan menggunakan penguat sinyal seperti penguat daya atau power amplifier dalam sistem transmisi nirkabel atau penguat optik dalam sistem serat optik. Penguat ini memperkuat sinyal yang melemah selama transmisi sehingga dapat mencapai jarak yang lebih jauh atau melalui media yang memiliki atenuasi tinggi. Selanjutnya ada antena yang diperkuat. Menggunakan antena yang dengan gain tinggi dapat membantu meningkatkan kekuatan sinyal yang dipancarkan atau diterima. Antena yang diperkuat dapat memfokuskan energi sinyal ke dalam arah yang diinginkan, sehingga mengurangi efek atenuasi. Dan yang ketiga, modulasi dan teknik pengkodaan. Dalam sistem komunikasi digital, teknik modulasi dan pengkodaan yang efisien dapat digunakan untuk meningkatkan ketahanan terhadap atenuasi. Modulasi adaptif dan pengkodaan yang kuat dapat membantu mengurangi kesalahan bit yang disebabkan oleh atenuasi. Yang keempat ada penggunaan frekuensi tinggi. Frekuensi tinggi memiliki karakteristik atenuasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan frekuensi rendah. Namun frekuensi tinggi juga memiliki kapasitas transmisi yang lebih besar. Dalam beberapa kasus, penggunaan frekuensi tinggi dapat membantu mengatasi atenuasi dengan memperoleh lebih banyak kapasitas transmisi dan menggunakan teknik pemulihan yang sesuai. Untuk yang kelima, penggunaan repeater. Repeater atau penguat tengah jalan adalah perangkat yang ditempatkan di antara transmitter dan receiver untuk memperkuat sinyal yang melemah selama transmisi. Repeater menerima sinyal yang diterima, memperkuatnya, dan mengirimkannya kembali ke jaringan. Yang keenam, penyesuaian jarak atau letak antena. Dalam transmisi nirkabel, penyesuaian jarak atau letak antena dapat membantu mengoptimalkan kekuatan sinyal. Posisi antena yang tepat dan penempatan yang strategis dapat mengurangi atenuasi dan memaksimalkan penerimaan sinyal. Untuk yang ketujuh, teknik pengurangan interferensi. Interferensi dapat menyebabkan atenuasi dan degradasi sinyal. Oleh karena itu, teknik pengurangan interferensi seperti penggunaan teknik pemrosesan sinyal digital yang canggih, penggunaan multiple access SIM yang efisien, atau penggunaan teknik beamforming untuk mengarahkan energi sinyal secara selektif dapat membantu mengatasi atenuasi yang disebabkan oleh interferensi. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah power budget.
Power budget adalah konsep yang digunakan dalam perencanaan dan perancangan sistem transmisi optik untuk memastikan bahwa sinyal optik tetap memiliki kekuatan yang cukup saat melewati serat optik yang panjangnya telah ditentukan. Dalam transmisi optik, sinyal optik mengalami atenuasi saat melewati serat optik. Atenuasi ini disebabkan oleh serapan optik, disperse, penyebaran, dan faktor-faktor lainnya. Oleh karena itu, penting untuk memperhitungkan kekuatan awal sinyal optik dan seberapa banyak kekuatan yang dapat diterima oleh penerima di ujung penerima. Power budget adalah perbedaan antara kekuatan sinyal awal optik, kekuatan awal sinyal optik atau transmitter, dan batas minimum kekuatan sinyal yang diperlukan untuk penerima yang ditentukan. Power budget menyediakan jangkauan kekuatan sinyal yang dapat diterima oleh sistem transmisi tanpa mengorbankan kualitas sinyal yang diterima. Jadi, di sini dimaksudkan dalam perancangan atau perencanaan sistem transmisi transmisi fiber optik, kita harus dapat membuat suatu sistem transmisi fiber optik yang dapat mengirimkan sinyal secara maksimal dengan ketentuan perbedaan antara kekuatan sinyal awal dan batas minimum kekuatan sinyal yang diperlukan penerima masih terjangkau tanpa mengorbankan kualitas sinyal yang diterima. Baik, selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah untuk menghitung power budget. Yang pertama ada mengukur kekuatan sinyal awal. Ini melibatkan pengukuran kekuatan sinyal optik di titik awal, maksudnya di titik awal transmisi, di mana sinyal optik pertama kali dimasukkan ke dalam serat optik. Yang kedua ada atenuasi total. Atenuasi total ini adalah atenuasi total sinyal optik yang dihitung dengan mempertimbangkan panjang serat optik atau serapan optik dan faktor-faktor lain yang berkontribusi terhadap atenuasi sinyal. Yang ketiga, menentukan batas minimum kekuatan sinyal penerima, di mana batas minimum kekuatan sinyal optik yang diperlukan oleh penerima ditentukan berdasarkan spesifikasi perangkat penerima dan kriteria kinerja sistem. Yang keempat, menghitung power budget. Power budget dihitung dengan mengurangi batas minimum kekuatan sinyal dari kekuatan sinyal awal. Ini memberikan jarak atau jumlah atenuasi maksimum yang dapat ditoleransi dalam sistem transmisi optik. Baik, berikut adalah penjelasan dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan atau tambahan tentang yang kami jelaskan, bisa kalian tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, and comment, dan share juga untuk video kami. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.